diskusi dengan baik. Silakan yuk. Silakan. Ya, silakan Bang. Ya, yang saya dengar tadi kan masalah mengapa sih umat Islam terus bersolawat kepada Nabi Muhammad, kan begitu ya? Ya kan, seakan-akan Bukan itu pertanyaannya Pak. Bukan itu pertanyaannya Pak Muhammad. Apa? Ya. Pertanyaannya, apakah sampai hari ini surat An-Nisa ayat 64 itu masih berlaku? Yang berbunyi mungkin saya Ya, silakan dulu, Pak atau Muhammad cek aja di situ. Karena kalau saya lagi yang membaca, nanti di dunia ini cuma saya lagi yang mengerti Al-Quran gitu loh. Jadi supaya saya berbagi, supaya Islam ngerti dengan Qurannya, ya tolonglah umat muslim rela atau mau atau sudi membaca Qurannya gitu. Masa saya terus? Anissa berapa tadi? 64 Pak. Anissa 64. Anissa 64. Ya, Anissa 64. Mungkin saya bacakan ya. Boleh silakan. Untuk apa bahasa Indonesia ya? Silakan. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu Mu di situ siapa Pak? datang kepadamu. Mu itu ya untuk kita semua. Ketika mereka menganiaya dirinya lalu datang kepadamu, Ya. mu di situ siapa? Iya, ya untuk orang lain sama dengan kita. Ya kalau kayak gini berat kita mau diskusi Pak. Ya, saya udah nggak berminat mau lanjutin lagi. Iya, memang seperti itu. Ya gimana ya? Coba dilanjutin aja dah bacanya yuk. Oke, siap. Lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ya. Seperti itu. Ya, jadi di situ Rasul memohonkan ampun nggak kepada mereka? Iya, memohonkan ampun. Masih berlaku nggak ayat ini? Masih ayat itu? Masih berlaku. Oke, berarti Muhammad masih memohonkan ampun kepada umat muslim? Masih. Gimana caranya datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun bagi dosa-dosamu? Nabi Muhammad itu bukan berarti yang sudah meninggal ya. Nabi Muhammad itu adalah umat Islam sedunia itu tubuhnya bernama Muhammad, nama yang disamakan. Jadi ya, seandainya umat Islam bersolawat kepada Muhammad, itu sama halnya bersolawat kepada saudaranya dan kembali kepada dirinya sendiri, begitulah. Karena Muhammad adalah nama tubuh umat Islam sedunia yang disamakan. Dalilnya di mana itu Muhammad nama tubuh umat muslim sedunia? Iya, ada di Al-Quran, adalah nama yang satu jiwa. Satu jiwa itu artinya adalah Muhammad, nama tubuh yang disamakan untuk umat Islam. Berarti siapa itu? Lutfi Hasan itu berarti Muhammad? Khusus untuk umat Islam ya, yang Nggak, bersyahadat. Lutfi Hasan tahu nggak Bapak siapa Lutfi Hasan? Nggak tahu. Sebentar ya, saya bacakan beritanya ya Pak ya. Iya. Ya. Bentar ya. Ya. Saya bacakan ya. Ini Lutfi Hasan itu adalah presiden PKS. Tahu kan PKS? Partai Keadilan Sejahtera. Oh, ya. Nah, Lutfi Hasan ini namanya Lutfi Hasan Ishak, itu diganjar penjara 16 tahun. Dia muslim, Pak. Ya. Tadi Bapak bilang bahwa Muhammad itu adalah dirinya umat muslim, betul? Betul. Berarti Lutfi Ishak Muhammad. Kalau dia sadar ya Islam, termasuk Muhammad, begitu. Tadi Termasuk katanya Muhammad. setiap muslim katanya Muhammad. Iya, kan saya sudah jelaskan. Kalau dia sadar, pasti Islam. Tanyakan Oke, Pak. kepada dia. Sadar Ini atau Pak tidak. Lutfi, sebentar, Pak Lutfi Hasan ini dia kan muslim, betul? Ya, saya tidak tahu. Kalau dia sadar, ya pasti muslim dan pasti Islam. Karena Presiden saya kan tidak PKS tahu. Pak Lutfi Hasan. Iya, saya kan tidak tahu orangnya. Makin ketemu kita Serius? aliran yang aneh-aneh. Iya. Oke lah Pak Muhammad, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain dulu ya. Oke, thank you. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Selamat siang ya. Aduh, agak berat kita ketemu makin banyak ketemu muslim yang aneh-aneh ya teman-teman ya. Ya teman-teman ya, jadi teman-teman ya yang baru ikut bergabung, teman-teman silahkan ya follow dan juga tap-tap ini yang 2.0 ini tap-tap, dan juga jangan lupa ikuti supaya teman-teman kebagian nanti atau mendapat notifikasi ketika saya sedang live ya. Nah, adapun teman-teman yang mau mensupport baik melalui Gift, saya ucapkan terima kasih. Mensupport langsung juga saya ucapkan terima kasih ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman silahkan mampir ke beranda saya, ke profil saya. Lihat di situ link atau di beranda saya itu ada kolekte, ya ada tanda panah ke bawah. Ketik aja itu, linknya itu. Nah, nanti itu adalah sebuah halaman, ya, sebuah web atau sebuah halaman yang berisi tentang data-data diri teman-teman ya.
Di situ ada nomor HP saya, di situ ada nomor rekening, di situ ada ini. Teman-teman bisa mensupport langsung ke situ ya, teman-teman. Web yang ada di beranda saya, yang ada di profil saya, teman-teman. Oke? Kita lanjutkan lagi. Nah, itu benar itu, yang ada di kolom komentar itu benar. Nah, teman-teman kalau mau support langsung ke situ ya, teman-teman ya. Kita kasih naik ada Khalid. Ya, selamat siang, Khalid. Ya, selamat siang ya, Dis. Ya, silakan kami nyalakan kamera, diskusi kita dengan baik. Silakan. Silakan, Khalid. On-kan kamera. Nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Sebentar. Saya pakai SP mata juga ya. Sebab kau pun pakai SP mata, saya pakai SP mata. Mari, Bang. Ya. Silakan, Khalid. Gimana itu? Apakah masih berlaku Anissa 64 itu? Ya, masih berlaku, Edis. Berarti umat Itu muslim buktinya kalau gimana ya, caranya saya datang? paham. Kalau kita Sebentar, ini bersolawat suara saya menggema. Suara saya menggema, balik lagi ke saya. Kenapa? Coba pengaturannya coba perbaiki dulu biar tidak menggema. Oke. Bagaimana cara datang kepada Muhammad supaya Muhammad memohonkan ampun atas dosa-dosa orang Islam? Silakan. Sama dengan Bapak tadi katakan, yang naik itu kan Allah Subhanahu wa taala bersolawat, maksudnya memuliakan Nabi ya. Begitu juga kalau kami bersolawat, kami akan dapat syafaat Nabi. Walaupun Nabi sudah tidak ada sekarang, syafaatnya yang kami mau, Edis. Gini Bang, saya ulangi lagi Bang ya. Bukan Ya. itu yang saya tanyakan Bang. Yang saya tanyakan, bagaimana cara datang kepada Muhammad Ya. agar Muhammad memohonkan ampun bagi dosa-dosa orang Islam? Dengan syafaatnya. Dengan syafaatnya. Di mana dalilnya? Kalau Datangnya yang dengan dari syafaat? tadi mengatakan, yang kau baca ini, ketika hidupnya baginda itu, memang realitinya Berarti Rasulullah sekarang itu nggak berlaku lagi ayat mendoakan itu? pada simpulan itu. Berarti ayat itu sekarang tidak berlaku. Bukan tidak berlaku, Rasulullah sudah wafat. Oke, berarti Jadi berarti yang ada tidak bisa lagi datang kepada Muhammad. syafaatnya sekarang ini. Di mana Edis, ayatnya? sekarang. Kan tadi sudah aku bacakan, Allah sendiri yang bersalawat, orang Islam sendiri Bukan bersalawat, solawat, kita diperintahkan bukan bahas salawat. solawat, kita bahas tentang Muhammad Syafaat. memohonkan ampun. Iya, syafaatnya sekarang kami mau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Rasulullah itu kami bersolawat, jadi sama halnya kami mendoakan, meminta kemuliaan. Oh gini aja kepada- lah, coba dibacakan Anissa 64. Kayaknya belum baca Anissa 64 dia. Coba silakan dibacakan dulu. Kau baca lah sendiri, saya satu orang baca di sini ya di. Oke, saya bacakan ya, Anissa 64 ya. Saya mau pergi sholat Jumat, saya tidak banyak masa. Saya cuma mau katakan. Sebentar, saya bacakan dulu ini Anissa 64 ini biar kita selesaikan dulu karena ini masih menggantung. Tadi Nandar sudah lari dari ini. Saya bacakan ya. Ya, saya orang mau Jumat Baik. ini, saya pun mau turun Jumat ini. Sedikit saya bacakan ya. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu Muhammad lalu memohonkan ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapati Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Apakah ayat ini masih berlaku sekarang? Kalau kau katakan apakah Nabi Muhammad sudah wafat? Yang sudah ditanya wafat. apakah ayat ini masih berlaku sampai sekarang? Ia berlaku melalui syafaatnya sekarang sebab Rasulullah sudah wafat. Di mana ayatnya berlaku melalui syafaatnya? Ketika ini diturunnya ayat, itu Rasulullah masih hidup. Karena Nah, dia ini masih tadi gua hidup, katakan, makanya ini, datang kepada Muhammad, betul. jawab. Nah sekarang kalau Muhammad sudah meninggal gimana caranya? Yesus bukan Islam. Sebentar, Kau kalau pernah sekarang mengatakan Muhammad sudah Yesus meninggal bukan caranya Tuhan gimana? juga. Diam. Kau Sebentar pernah dulu, mengatakan aduh, Yesus sebentar bukan dulu, Tuhan. sebentar. Belum selesai Kan, tanggung. tadi kau Kan sudah Muhammad waktu dijawab, masih hidup, sudah dijawab. orang-orang kan datang kepada dia. Tadi kau katakan Yesus bukan Islam, bukan Kristen. Dan kau pun pernah katakan Oke Yesus lah, bukan karena Tuhan. dia mengelak, Ya. mengelak kita taruh dia di bawah ya. Saya pengen muslim jawab dulu inilah ya, biar kalian kita selesaikan dulu ini. Ayo kita kasih naik lagi, ada Fatimah berakal separuh. Ya, Fatimah berakal. Iya, Fatimah barakal. Apa? Fatimah barakali. Oh, kupikir Fatimah berakal. Ya, silakan Fatimah barakali, nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya bagus kameraku. Apa? Kamera dia bagus. Tidak harus bagus, tidak harus bagus. Tidak ada yang mengisyaratkan kameranya harus 30 megapiksel, nggak ada. Nggak apa-apa, kamera jelek pun nggak apa-apa. Silakan nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Sudah saya kirim undangan di layar Anda dan silakan diterima. Ya bisa kameraku, Pak. Apa? Ya bisa kameraku.
Tidak bisa. Tadi bilang kurang bagus. Sekarang tidak bisa. Saya teringat dengan ajaran Muhammad kepada umat muslim bahwa umat muslim dibolehkan berdusta di dalam 3 perkara. Betul? Betul? Berdusta 3 perkara. Betul? Boleh nggak umat muslim Iya, berdusta betul. di dalam 3 perkara? Iya, kalau membantu orang boleh berdusta. Iya, Menyelamatkan. karena muslim dia ini jadi berdusta. Oke lah, kita di sini tidak ada panggung untuk seorang pendusta ya, bahkan di dalam hal kecil pun menyalakan kamera saja sudah berdusta, apalagi di dalam hal yang besar, gitu ya. Oke, jadi Fatimah, semoga Anda bertaubat ya, seperti itu. Dari suka berdusta, seperti itu ya. Oke, kita kasih naik dulu ada Amri. Ya, selamat siang Amri, apakah Anda seorang muslim? Tuhanmu berkontol. Tuhan Si Amri ini. Udah, kita kasih turun dia. Ini si Amri ini tukang kejang-kejang aja ini si Amri ini. Oke, kita kasih naik lagi ada Firdaus. Belajar dakwah. Belajar dakwah. Biasa yang namanya belajar dakwah ini. Ketemu kita ini sama Pak Ustadznya. Ayo. Sudah ketemu kita dengan Pak Ustadznya. Selamat siang belajar dakwah. Ya, selamat siang. Oke, ini mudah-mudahan Pak Ustadz nih. Tapi jangan sampai mengaku orang awam lagi ya, karena yang jenggotnya panjang-panjang di hadapan saya orang awam. Ya, silakan nyalakan kamera. Belajar dakwah, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Ya, Iya. apa kabar? Ini kan enak. Ya. Jenggotnya panjang. Kemarin yang jenggotnya panjang seperti Anda langsung mengaku saya orang awam, Bang. Nggak ngerti apa-apa. Mudah-mudahan Anda mengerti lah ya. Oke, Bang. Saya mau tanya dulu latar belakangnya. Abang ngerti Al-Quran? Belajar Al-Quran nggak? Alhamdulillah, ngerti sedikit-sedikit. Sikit-sikit, oke lah. Mungkin merendah dia, nggak apa-apa. Ayo. Jadi gini Bang, di dalam Al-Quran ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Ada. Ada. Lalu menurut ayat tersebut, berangkat dari ayat tersebut, apa itu Bang mempertuhan itu? Ya, dia maksudnya dia itu apa ya? Semua keinginan dia harus dipenuhi. Semua keinginan dia harus dipenuhi. Ini orang ini agak sedikit Iya. pintar teman-teman. Jadi kita harus menuruti dia begitu ya? Dia misalnya berjudi, mabuk, itu kan hawa nafsu. Iya. Oke. Berzina. Jadi ketika kita menuruti sesuatu, maka itu sebenarnya adalah perbuatan mempertuhan, betul? Iya. Oke, dalam pengertian menaklukkan diri secara penuh begitu ya? Betul. Ini kalau ini agak sedikit ini kita ngomongnya agak sedikit nyambung teman-teman. Tapi kita lanjutkan lagi. Berarti kalau ada seseorang yang menuruti iblis, mengikuti kemauan iblis, taat, patuh kepada iblis, ya kan, dikendalikan oleh iblis, berarti dia mempertuhan iblis, betul? Betul. Nah sekarang Bang, saya tanya Bang, sebagai seorang muslim, wajib tidak Bang, orang muslim itu berbuat demikian kepada Muhammad? Ya, tidak mempertuhankan Nabi Muhammad. Bukan, Hanya wajib gini, kepada Allah. wajib tidak seorang muslim itu patuh, taat, tunduk, mengikuti. Patut nggak? Kepada Muhammad, Wajib kepada nggak? Nabi Muhammad. Wajib. Berarti Wajib. tadi itu apa itu? Patuh, taat, tunduk, mengikuti itu tadi apa? Perbuatan apa itu tadi? Ya, perbuatan yang taat. Tadi katanya mempertuhan. Oh, bukan begitu. Jadi kalau kita taat sama orang tua, mempertuhankan orang Oke, tua. saya tanya ya. Saya tanya sekarang. Saya tanya. Kalau orang tua Anda memerintahkan, ceraikan istrimu, Anda taati nggak? Kalau sebabnya apa? Apa Bukan. sebabnya? Dijawab singkat aja. Ketika orang tuamu memerintahkan, ceraikan istrimu, Anda lakukan tidak? Ya kan kita harus tahu sebabnya. Pertanyaan saya sederhana loh Bang. Anda taati tidak perintah orang tua itu? Anda kan mengklaim tadi mentaati orang tua. Makanya saya tes sekarang. Ketika orang tuamu memerintahkan kepadamu, ceraikan istrimu, jual rumahmu, berikan uangnya kepada saya, Anda taati atau tidak? Ya kalau orang tuanya non muslim, macam mana kita harus taat? Makanya saya bilang sebenarnya Anda tidak mentaati atau tidak menyerahkan kepatuhan secara mutlak kepada orang tua, betul? Ya karena dalam hal apa? Bukan ada karenanya. hal-hal. Begini Bang belajar Kan nggak dakwah. boleh, misalnya disuruh mabuk sama orang tua. Mana mungkin kita taat sama orang tua? Bang, makanya saya bilang begini. Sebenarnya sesungguhnya Anda tidak menyerahkan kepatuhan Anda secara mutlak kepada orang tua. Karena kalau orang tua masalahnya memerintah, disuruh dengarkanlah membunuh. dulu saya Bang, biar kita bisa, Ya, biar Abang terus, bisa nangkep. Terus, Bang, ya. apakah Anda menyerahkan kepatuhan Anda secara mutlak kepada orang tua Anda? Tidak semuanya. Kalau misalnya Tidak. Apakah Anda menyerahkan kepatuhan mutlak kepada seorang manusia bernama Muhammad? Ya. Iya.
Ya. Makanya saya bilang begini Bang, kalau Muhammad mengatakan sesuatu, bisakah Anda menolak atau membantahnya? Tidak. Tidak bisa. Makanya saya bilang sesungguhnya Anda itu telah membuat diri Anda takluk, patuh, tunduk kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul? Enggak, secara berpikir Anda salah. Silakan, silakan. Silakan. Apa yang diperintahkan Allah, yaitu disampaikan pada Rasulullah, maka kita taat. Berarti bukan perintahnya apa yang Muhammad? dilarang, iya kan, sesuai dengan perintah Allah, bukan Ya, sesuai dengan berarti itu Muhammad. perintahnya siapa? Perintahnya Allah atau perintahnya Muhammad? Perintah Allah. Oke, berarti bukan Wa ma perintahnya yantiqu Muhammad ya? anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oke. Dan dia tidak Wa ma berbuat yantiqu anil yantiqu hawa. anil hawa in huwa illa wahyu Baik, yuha. wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakannya itu berasal dari hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Artinya, ketika Muhammad bicara, maka sesungguhnya yang Anda taati itu bukan Muhammad, tetapi firman Allah yang disampaikan oleh Muhammad itu. Betul? Betul. Berarti ketaatan Anda sesungguhnya bukan kepada Muhammad, tetapi kepada Allah. Betul? Betul. Baik, kita tes. Kita tes. Apakah seorang muslim patuh kepada omongannya manusia bernama Muhammad atau patuh kepada sosok yang bernama Allah? Kita tes ya Bang ya. Kita tes. Baik, saya tanya sama Abang. Ini umat muslim bukan? Ya, betul. Oke, saya tanya dulu Bang. Nyium-nyiumin batu ini perintahnya Allah atau perintahnya Muhammad? Perintah Allah. Di mana ayatnya? Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada kaum muslim supaya mereka mencium batu ke Arab. Silakan. Di mana perintahnya? Dalam hadis, tapi saya nggak jumpa hadisnya, tapi ada perintah bahwa mencium batu itu akan menghapuskan dosa. Ya, tapi kalau Allah berfirman kepada Muhammad, firmannya ditaruh di mana harusnya? Diabadikan di mana? Perintah itu kan nggak mesti dalam Al-Quran, dalam hadis juga perintah. Seperti di dalam kita sholat. di dalam hadis ada perintah. Iya. Oke seperti Bang, dalam saya tunggu Abang mengatakan mengutip hadisnya. Allah berfirman kepada Muhammad, "Ya Muhammad, perintahkanlah kepada kaum muslimin supaya mereka berangkat ke Arab dan menciumi sebongkah batu." Silakan, saya tunggu hadisnya. Dalam Al-Quran nggak ada. Dalam hadis saya nggak. Kalau ada dalam hadis bunyinya begitu, saya terjun dari Monas, Bang. Abang jangan memfitnah Muhammad. Dikatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang mengatakan sesuatu dengan menisbatkannya kepadaku, padahal aku tidak mengatakannya, hendaklah ia menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Betul? Betul? Ya. Oke, silakan. Coba, kenapa Anda memfitnah Muhammad bahwa Allah berfirman kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, ciumilah batu di Arab." Silakan. Tunggu. Kameranya jangan disembunyikan, Bang. Maksudnya kameranya dihadapkan begitu seperti saya ini loh. Nah, jangan yang kelihatan hanya kepalanya saja. Ayo, silakan, Bang. Tunggu. Apa dalam hadis mencium? Nampaknya dia malu sudah. Ya, silakan. Bentar. Kalau hadisnya seperti itu memang ada. Hadisnya berbunyi begini, barang siapa yang mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani, maka itu menggugurkan dosa-dosa. Hadis itu ada. Tapi hadis yang mengatakan, wahai Muhammad, Allah memerintahkan, ciumilah batu, saya pastikan hadis itu tidak ada. Silakan. Ini ada di meta. Silakan dinyalakan kamera, Bang, dan kita kameranya jangan ditutup, Bang. Ini ya. Oke, silakan bacakan. Nah, jadi hadis dari Abu Sa'labah Al-Husaini, hadis riwayat Muslim nomor 1270, Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad, lalu beliau mengusapnya dengan tangannya dan berkata, Allahu Akbar. Hadis dari Ibnu Abbas, Bukhari nomor 1602, Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad dan beliau berkata, Allahu Akbar. Hadis dari Aisyah, hadis riwayat Muslim nomor 1271, Rasulullah mencium Hajar Aswad, lalu beliau mengusapnya dengan tangan kanannya. Hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, namun tidak ada kewajiban untuk mencium Hajar Aswad. Dan jika tidak dapat menciumnya, maka dapat mengusapnya dengan tangan atau hanya melihatnya saja. Fadilah mencium Hajar Aswad memiliki beberapa fadilah keutamaan, antara lain menghapus dosa, meningkatkan derajat dan kemuliaan, mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwa fadilah-fadilah tersebut hanya dapat diperoleh jika mencium Hajar Aswad dengan niat yang tulus dan ikhlas serta dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam. Sebelum dilanjutkan saya tanya dulu sama Abang. Bang, Abang bisa bedakan khotbah atau ceramah yang ada di Google itu dengan perkataan Muhammad, bisa bedakan nggak?
Khotbah. Ya, ini kan khotbah siapa? Bukan yang tulisan itu mencium hajar aswad ini jika tidak dapat ini maka Oh, melihatnya itu kan saja. semua Itu kutipan dari perkataan hadis. siapa itu, Bang? Perkataan Nabi Muhammad, perkataan dalam hadis. Nah, Bang, abang kan barusan baca di Google tadi ya, tulisannya ya. menyukur dianjurkan, sedangkan begini. Itu hadis bukan itu? Atau tulisan orang di Google itu? Ya, jadi macam mana hadis itu harus Nabi Muhammad berkata langsung pada kami gitu? Macam mana cara berpikir Anda? Bang, yang abang baca di Google itu tadi kan ada Ya. keterangan-keterangan tuh. Ya, Nah, itu hadis apa penjelasan Hadis. orang yang bikin itu di Google? hadis riwayat Bukhari. Cuman kan tertulis dalam Google. Ya, Anda Jadi juga Bukhari, begitu. jadi Bukhari ngomong seperti itu. Jadi Bukan jadi Bukhari, hadis itu Rasulullah berasal yang dari ngomong. mulut Bukhari. Ya, Bukhari itu menyampaikan Google yang menulis, kita yang baca, kita yang mengamalkannya kok. Nah, bisa paham Mas? Coba kameranya dibalik dulu, Bang. Dibalik dulu kameranya. Oh. Nah, gini Bang. Sebenarnya tadi kan yang saya tanya di mana perintah Allah kepada Muhammad. Yang abang bacakan itu kan Muhammad nyiumin batu, betul? Ya. Nah, yang saya tanya perintahnya Allah kepada Muhammad gitu loh. Muhammad ciuminlah batu ini gitu. Ya kan itu kan dalam hadis diperintahkan kepada umat. Masa Anda nggak ngerti sih? Itu kan dalam hadis dibaca oleh umat Islam bahwasanya. Bang, begini loh. Tadi kan Muhammad Anda membacakan surat Al-Qur'an, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, betul? Betul. Nah, sekarang yang saya tanya sama abang, waktu Muhammad nyium-nyium batu itu, kapan Muhammad pernah mendapat perintah dari Allah untuk menyiumin batu? Ya, setiap yang dikerjakannya itu adalah perintah Allah. Oke, di mana dalilnya setiap Dalam yang dikerjakan hadis. Muhammad itu perintah Jadi, Allah? Sumber Islam itu bukan hanya Al-Quran, hadis juga. Jadi ya nggak mungkin pakai Al-Quran saja. Dia harus pakai hadis Karena Al-Quran juga. tidak lengkap ya. Bukan masalah tidak lengkap. Sumber hukum Islam itu ada dua, Al-Quran dan hadis. Sumber Islam Iya, itu begini ada loh dua. Bang, maksud saya begini. Artinya umat muslim menurut Anda, ini yang saya ajak ngobrol di daun telinga. Ya saya nggak dengar, saya kecil apa speakernya. Atau abang ambil headset dulu gimana? Nggak ada, saya dengar ini, saya dengar ini. Iya, masalahnya saya ngobrol dengan daun telinga. Nah, dah. Nah. Kalau saya ngobrol dengan daun telinga ya susah. Oke, dah. Gini loh Bang, kalau kita baca Al-Quran, menurut Al-Quran tuh lengkap, memberi penjelasan, sempurna, betul nggak? Betul. Betul. Tapi menurut abang, Al-Quran tuh nggak lengkap, nggak sempurna, sehingga harus ditolong oleh hadis, betul? Ya, betul. Nah, Maksudnya makanya saya begini, bilang, Bang, saya abang nggak jelaskan. percaya dengan Al-Quran. Maksudnya begini Bang, saya jelaskan. Misalnya perintah sholat. Sholat itu nggak diajarkan bagaimana cara bacaannya dalam sholat, cara rukunya, cara berwudunya. Iya, makanya Semua saya diajarkan bilang, dalam hadis. abang sebenarnya nggak, makanya saya bilang akal logika abang tidak akan menerima bahwa Quran itu kitab yang lengkap karena memang nggak Lengkap. lengkap gitu loh. Nggak, Walaupun tetap Quran lengkap. mengatakan dirinya lengkap. Al-Quran, Betul. sumber hukum Islam itu Al-Quran dan hadis Bang. Iya, Sumber hukum itu Islam kan Al-Quran dan karang-karangan hadis. kalian, bukan di Quran. Enggak, kok bisa karangan kalian? Enggak bisa, itu karangan Coba kamu di Quran yang mana? begitu. Bahwa di Quran mana sumber agama Islam itu Quran dan hadis? Ya, kan ada hadis Nabi mengatakan, ini. Kan bukan dari Quran lagi. Oke lah Bang, gini aja Bang. Gini, karena saya agak pusing. Masalahnya saya ngobrolnya ini Tidak abang pusing, gerak ke hukum sana, Islam itu gerak tetap ke dua, sini. Al-Quran dan hadis. Tidak Bukan, pusing, gini, Anda Bang. tidak mengerti Islam saja. Bang, belajar Sumber dakwah Islam gini, itu Bang. Al-Quran Bang. dan hadis. Bang, gini, kira-kira gimana kalau kita atur jadwal biar kita diskusi, tapi abang siapin headset, terus siapin tempat. Boleh. Biar abang Boleh, gerak. tidak masalah. Abang gerak ke sana, gerak ke sini, terus yang saya lihat ini daun telinga. Iya, karena saya nggak dengar, saya apa? kurang Iya, karena abang kan ilmunya. nggak bisa, karena abang kan nggak bisa lihat layar, ya kan? Jadi Ya. kayak begini, jadi diskusinya itu kayak begini loh bang, gini. Jadi saya pun agak risih gitu loh. Udah nggak apa-apa, tetap aja. Kalau diskusinya begini gimana nih, gini, ya kan? Ya, cakep ya. Kok kita atur saja ya, nanti kira-kira abang nanti ini, pokoknya abang follow dulu saya, baru nanti kita diskusi kembali ya bang ya. Ya, boleh. Oke, seperti itu. Oke ya, saya tutup dulu bang ya. Ya. Oke, pusing kita dia. Gerak kesana kemari, daun telinga kita aja ngobrol. Aduh. M. Saifullah Usman. Sudah sampai jam 12 lewat teman-teman. Ya, silakan M. Saifullah Usman. Apakah Anda seorang muslim? Waduh. Ya, teman-teman ya.
Kita sudah berapa jam ini teman-teman? Kita sudah 3 jam 27 menit, hampir 4 jam kita. Kita kasih naik lagi ada Cui Lanzeng. Cui Lanzeng. Ya, silakan Bang Cui Lanzeng. Apakah Anda seorang muslim? Iya, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan nyalakan kamera dan kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan. Iya, Bang. Ya. Ini diskusi tentang apa, Bang? Ya, diskusi lintas iman, Bang. Abang baru nonton atau gimana? Atau sudah lama ngikutin atau memfollow channel ini? Sebentar, Bang, sebentar. Oke. Ya, sudah lama mengikuti Bang, channel ya, ini? OTG saya kurang sempurna. Dia kadang-kadang kadang-kadang tiba-tiba suara abang nggak kedengeran. Oke. Sudah Itu lama cuma Abang ikut masalah. channel ini atau bagaimana? Atau baru-baru saja? Baru ini, Bang. Oh, baru. Tapi nama Sebelumnya abang belum pernah ketemu channel ini ya? Hah? Sebelumnya belum pernah ketemu channel ini, belum pernah lihat channel ini? Pernah dengar, tapi kalau lihat, insya Allah, seingat saya baru ini. Edis TV. Masa Abang nanya channel diskusi tentang apa? Iya, ini diskusi lintas iman, Bang. Saya Kristen, Abang Islam, seperti itu. Ini namanya forum diskusi lintas iman. Iya, iya. Silakan, Bang. Kira-kira apa yang mau Anda bahas nih, Bang? Silakan. Yuk, Saya silakan, Bang. saya kan sebenarnya temanya udah ganti ya. Saya Anda mau tema apa? Mau tema apa? yang sebelumnya tadi. Yang apa itu? Yang Di apa? tema sebelumnya yang abang tulis di tema sebelumnya Iya, apa? Tentang apa, Bang? Apa? Kata-katanya apa? tentang apa? Ini saya nggak bisa ngomong, Bang. Abang pasti inget lah. Abang pasti Ada ingat banyak, apa- Bang. Banyak. Ini sudah 3,5 jam, Bang. Udah banyak. Bukan yang barusan, yang sebelum ini. Yang sebelum ini. Ini. Bukan sebelumnya. Bentar. Masa kata-katanya aja Abang nggak ingat sama sekali? Ingat, Bang, tapi saya nggak Apa bisa kata-katanya? ngucapin. Kata-katanya Saya apa? nggak bisa ngucapin. Coba abang cari aja. Ini. Ya, Oh iya, silakan. ya, iya, saya nggak setuju. Nggak setuju. Kan di situ kan ditulis nggak setuju naik gitu. Hmm, Ya udah, iya. saya nggak setuju, saya naik. Gitu. Ya, kenapa Anda tidak setuju? Ya nggak setuju, nggak sependapat Nggak sependapat dengan apa? dengan tulisan itu. Yang mana yang nggak sependapat? Yang tulisan yang di atas ini. Iya, yang mana? Coba Abang bacakan yang mana? Nggak dengar, Bang. Ini hilang. 3. Suara saya hilang. Aduh. Bentar, saya coba dulu headset saya. Kayak gini kedengeran, teman-teman? Apakah suara saya terdengar? Hilang lagi. Waduh, hilang. Ini nampak ada kendala ini, teman. Masih sekarang dengar? Dekat dengar sekarang. Oh, berarti ada kendala tadi, teman-teman. Sebentar, teman-teman ya. Kita pakai lagi headsetnya, sabar. Kita pakai lagi headsetnya ya, teman-teman ya. Ya, sekarang bagaimana? Apakah sekarang sudah aman? Aman ya? Nggak tahu kenapa tadi kok bisa kejadian begitu ya. Oke lah, kita kasih naik lagi ada. Makasih topinya. Terima kasih topinya, Vindo. Makasih. Ketemu yang kayak gini lah. Hihihihihi. Salah mencet, saudara-saudara. Bentar, dua orang ini kita tantang nih, apakah mereka berani ya? Kita kasih undangan nih kepada mereka berdua. Suaranya kecil. Sekarang bagaimana? Masih kecil juga suaranya?
Terima kasih Vindo, Bang Vindo, makasih Bang Vindo. Karol. Saya kayaknya ingat-ingat gimana? Kayaknya Karol ini Kristen. Saya ingat-ingat gimana gitu. Karol Muslim atau Kristen, Bang? Halo, Matiunu. Muslim atau Kristen, Bang? Salam, Bang Edis. Ya, salam Bang. Muslim atau Kristen, Bang? Kristen tapi sekedar satu akan saya bersaksi bahwa Yesus titik. Nah, gitu. Lalu kemudian pancing yang lain mengucapkan saya bersaksi. Terus dan seterusnya. Gitu aja. Bang Edis. Oke. Gimana? Ya, kapan-kapan ya, Bang ya. Oke, saya turunkan nih Bang Karol ya. Turunkan saya supaya saya tidak out dari sini. Gimana, Bang? Kalau saya turun sendiri out. Maksudnya gimana? Bang Edis yang turunkan saya supaya tidak keluar dari live ini. Oke, baik, saya turunkan ya. Ya, teman-teman ya, silakan teman-teman yang muslim-muslim saja ya, teman-teman ya. Sekali lagi, teman-teman sahabat-sahabatku yang Kristen, channel ini adalah channel diskusi lintas iman. Jadi saya mohon ya, supaya jangan naik kalau Anda Kristen gitu. Karena saya ini mau diskusi dengan yang muslim ya, mohon pengertiannya ya. Ya, selamat siang Wiwin. Halo Wiwin. Selamat siang, Bang. Ya, Bang Wiwin, apakah Anda muslim? Muslim? Oke, baik Bang. Silakan nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan Bang. Silakan. Diskusi tentang di mananya nih, Bang? Iya, silakan Abang nyalakan kamera Detailnya yang di dulu. mana? Iya, Abang pun belum menyalakan kamera. Makanya nyalakan dulu kameranya. Silakan Bang. Saya kirim undangan ya dari sini ya. Nah itu, sudah sampai di layar Anda. Kameranya sinyalnya nggak kuat. Silakan diterima saja dulu undangannya. Sinyal Anda bagus kok di sini. Oke. Nah, gini kan enak. Iya, Bang Wiwin, silakan. Mari kita diskusi dengan baik, silakan. Diskusi yang detailnya yang di mana dulu? Kalau kepercayaan kan kita udah ada kepercayaan masing-masing. Ya kan? Nah, tergantung yang kepercayaan kamu itu kan. Iya, kepercayaan Yesus kita kan ya? yang kepercayaan kita kan ini. Yesus Tuhanku, Muhammad Tuhanmu. Oh, bukan gitu. Kalau itu salah. Oh, Muhammad kenapa itu kok bukan salah? Tuhan kami Allah. Oh gitu. Itu Tuhan kami cuma satu, itu Allah. Bukan 1,5. Kalau Muhammad bukan Tuhan. Abang ada Itu utusan Quran nggak di Allah. situ? Kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Ternyata dia emang bener macet-macet, teman-teman. Dia macet-macet, teman-teman. Ya, Bang Wiwin, coba apakah ada sinyal yang baik begitu? Soalnya Anda Gimana, Cek? terjeda-jeda ini. Aman? Masih macet-macet. Halo? Oke lah ya, kita cari dulu yang berkoneksi bagus ya. Ternyata sinyal dia macet-macet. Edi Yulianto Putra. Ya, silakan Edi Yulianto Putra. Silakan Edi Yulianto Putra. Muslim, Bang? Assalamualaikum Muslim. Ya, silakan. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan, Bang. Ya, bentar Bang, bentar. Ini Yusuf PI yang ketakutan dengan saya. Yusuf PI takut. Ya, Bang Edi Yulianto Putra. Bang. Ya. Gimana, Ya. Bang? Nabi itu apa, Bang? Iya, Yesus itu nabi, utusan Allah. Iya, Nabi itu apa? Nabi itu apa? Nabi itu. Nabi itu utusan Allah. Iya, coba kata dasarnya apa Nabi itu? Kata dasarnya. Nabi itu adalah kata dasarnya utusan dari Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi. Oke lah Bang, Abang belajar dulu lah agama Islam ya. Soalnya saya udah agak sedikit mumet nih kalau ngomong dengan orang yang nggak ngerti agama Islam. Oke Bang ya. Saya undang orang-orang yang ngerti agama Islam aja Bang ya. Karena orang Islam itu saya tanya Nabi itu apa, Rob itu apa, Ilah itu apa, pada ngawur semua jawabannya gitu Bang.
Ya. Kita kasih kesempatan dulu kepada Ustadz ya. Soalnya yang datang-datang ini orang-orang awam semua gitu loh ya. Oke? Ya, oke. Ah, gitu. Ya. Dapat tidak Bang Edit? Susah kita ini. Ditanya Nabi. Nabi itu Allah. Pengertian Nabi itu apa gitu loh. Kalau kamu tanya saya ya, Nabi itu apa? Nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, dari kata Navi. Kalau perempuan Naviyah. Tuh. Artinya apa? Pelihat. Orang yang melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan, itu pengertiannya. Jadi kalau ngomong sama kalian Nabi, insya Allah, ya sulit kita nggak ketemu. Ya, Bang Basri, silakan nyalakan kamera Anda. Basri, halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, silakan nyalakan kamera. Nah, ini kan enak. Ya, silakan Bang Basri. Muslim, Bang? Muslim. Sedalam apa, Bang? Mendalami agama Islam. Apakah Anda juga termasuk orang awam? Nanti kita capek kalau ngomong sama orang awam. Kalau ngomong sama orang awam, temanya yang awam-awam aja. Ya, kalau saya tergantung ini ya, tergantung lawan bicara saya. Kalau orang yang ngerti Quran, kita bahas mereka mentuhankan Muhammad. Tapi kalau orangnya orang-orang awam, kita bahas yang lain-lain. Soalnya kalau orang nggak ngerti ini repot nih. Ya, silakan, Bang. Sekarang ini membahas apa nih Bang? Tentang apa ini? Iya, saya tanya dulu, Abang ngerti kah Al-Quran? Punya background mempelajari Al-Quran kah? Atau orang Islam awam-awam aja? Abang ngerti Al-Quran? Oh, ngerti. 13 tahun sudah saya baca Al-Quran, Bang. Dari Al-Fatihah Coba, ke Bang. Anas ke Al-Fatihah. 100 kali sudah saya katamkan. Coba. Nanti kalau dijelaskan nanti kamu tidak tahu. Coba dibaca Sekarang maksudnya gimana, Bang? Dibaca dulu Al-Quran itu. Kalau kamu mengerti, baru saya jelaskan. Takut saya jelaskan nanti. Quran kamu saya, tidak mengerti. Quran saya tinggal di Indonesia, Bang. Saya nggak berani bawa Quran, nanti tembus imigrasi, nanti saya ditanya lagi tentang Quran. Tapi kamu tidak mengerti. Jadi sulit untuk menjelaskan kepada orang tidak mengerti. Oke, coba tolong, Bang. Karena saya tidak mengerti, coba saya jelaskan, Bang. Surat Al-Jathiyah nomor 23, coba, Bang. Kalau kamu pengen mengerti, belajar kepada yang mengerti. Abang ngerti? Bukan koar-koar di sini. Bukan Abang ngerti Cari- Quran. Sekarang kamu mau belajar atau mau cari-cari yang benar? Iya, atau makanya saya salah? mau belajar lah dulu, Bang. Saya mau belajar sama Abang. Abang ngerti Quran? Kalau kamu pengen belajar, betul-betul dituntut ilmu itu. Iya, Abang ngerti Quran nggak? Keluar di sini. Bang Basri ngerti Quran nggak? Saya ngerti. Oke, Saya ngerti coba Quran. tolong ajari saya surat Al-Jathiyah nomor 23, coba. Kalau kamu pengen belajar, jangan di sini, datang ke rumah saya. Saya ajarin. Jauh, Bang. Jauh. Tidak ada yang jauh. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu Wah, Cina peribahasa. Cina masih dekat. Kalau Cina ke Indonesia dekat, saya jauh. Jauh saya. Saya jemput, saya transfer ongkosnya. Boleh Abang naik sini. Oke, saya abang datang kemari, tidak ada sumur. Gimana? Katanya mau dijemput, gimana sih? Boleh lah Abang datang kemari. Ini bang, Katanya mau dijemput. Nah, kan muter-muter lagi dia nih, Bang Basri nih. Udah aku turuti maunya, tapi lari ke sana kemari. Gimana sih Bang Basri? Gini, Katanya Bang, Abang ngerti kalau Quran, giliran mau dipelajari sama Abang, Abangnya lari juga. Gimana? Nggak lari. Semua lari ya. Kalau kamu pengen belajar, saya ajarin. Nanti Oke. kalau saya jelas. Makanya ajari saya di dalam surat Al-Jathiyah nomor 23 maksudnya bagaimana? Kamu tidak akan mengerti. Duh, belum tidak akan mengerti. Putus asa. Karena kamu itu di sini, cari apa namanya? Kalau kamu Tadi cari kan Abang kebenaran, bilang saya tidak mengerti Al-Quran. Makanya saya mau belajar nih sama Abang nih. Tolong ajarin saya Bang surat Al-Jathiyah nomor 23. Karena Abang tadi Datang bilang kemari. saya mengerti Quran, betul? datang kemari saya ajarin. Jangan di sini. Jauh Bang. Tidak ada kata jauh. Kalau bagi orang mau belajar, Ini kan kita udah ketemu. Bang, kalau kamu mau pengen belajar, Bang, kamu datang itu sekolah kan, mau pintar kamu. Nah, Dia bilang udah bukannya 13 tahun Bang, gimana kok sama saya? 13 tahun saya udah belajar Quran itu. Gimana? Terus apa yang pengen? Terus kamu nggak sadar-sadar kamu nuhanin Muhammad gitu loh. dari mana? Nah, makanya coba baca surat Al-Jathiyah nomor 23. Gimana sih? Gimana? Nggak tahu nggak Loh, yang gimana? menuhankan- Kenapa? Tahu nggak hasil dari saya belajar Quran selama 13 tahun? Hasilnya tahu nggak apa? Apa hasilnya? Hasilnya kamu nggak sadar kamu nuhanin Muhammad, itu hasilnya. Nah. Kita pakai apa? Gimana? Kita pakai apa aja. Oke lah, kalau kamu Quran aja kamu nggak punya, orang kamu aja lagi di jalan. Lain kali kalau datang mari siapkan Al-Quran ya. Ada Al-Quran di situ? Kalau mau pengen belajar, kalau mau pengen Ada Al-Quran di belajar, situ? tuntutlah itu. Iya ada. Bang, saya malahan nuntutnya sampai Amerika Serikat, Bang. Tahu nggak? Nuntut apa kok dari Amerika Serikat? Nuntut ilmu. Sambil belajar juga Ilmu saya, apa? sambil belajar terus saya belajar terus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kamu diberi daya ya. Hidayahnya udah dapat, kamu nuhanin Muhammad tapi kamu nggak sadar. Iya.
Duh, gimana diulang-ulang lagi, ulang-ulang lagi. Itu terimalah nanti yang akan apa nanti di akhirat yang akan kamu apa kan. Kalau di sini korban. Oke lah. Anda cuma beranu aja, Kamu cuma terima cari lah pansos nanti, saja. Cuma pansos aja. Oke, kita kasih naik yang berilmu lah ya. Yohan, kita kasih naik Yohan. Silakan Yohan. Oh, ada Goto. Di mana Goto? Mana Goto? Nggak ada. Mana Goto? Lari-lari terus si Goto. Ya, Yohan, silakan nyalakan kamera. Yohan? Baik, kita kasih turun ya. Kita sudah naikkan, tapi kita ajak ngomong, tapi nggak ngomong macam batu. Oke, kita kasih naik lagi ada UT Kempo. Ya, UT Kempo. Muslim bang? UT Kempo, Anda Muslim? Halo? Ya, Anda Muslim? Iya, Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera. Silakan, kalau mau diskusi dengan baik silakan nyalakan kamera. Saya nyalakan kamera tapi kacamatamu buka dulu. Kamu nggak sopan, itu namanya. Suruh Juma buka masker dulu. Iya, buka kacamatamu kalau kamu lihat muka saya. Kamu tidak sopan. Kamu ngomong orang, kamu tidak sopan. Kan sudah saya bilang, kalau Juma buka maskernya, saya buka kacamata saya. Begitu loh. Nah, Kau saja sudah malu menyalakan kamera. Silakan, Kempo, Kamu menghina saja. nyalakan kameramu. Apakah kau berani menyalakan kamera? Apakah kau berani menyalakan kameramu? Bukan lu Tidak kacamatamu kalau saya bisa. berani. Oke, baiklah ya. Kalau tidak berani taruh di bawah. Nonton di bawah ya. Kamu Nonton di tuh bawah. Nonton di bawah. Aduh. Kau nyalakan kamera saja tidak banyak permintaan. Kan sudah saya bilang, si Juma suruh berhadapan dengan saya, diskusi dengan saya, dia buka maskernya, saya buka kacamata saya. Fair kan? Fair. Gimana? Oke, kita kasih naik lagi ada Kenang Sulung. Ya, silakan Kenang Sulung, nyalakan kamera Anda, mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Kenang Sulung? Macet lagi. Oke, kita kasih naik lagi ada RX Shop. Halo RX Shop. Halo? Iya, teman-teman ya, silakan teman-teman ya. Kalau Anda sebentar, saya lihat dulu profil-profilnya nih kalau mau naik ya. Kayaknya kalau yang nggak jelas begitu tidak perlu dinaikkan ya. Sebentar. Iya, teman-teman sekalian ya. Ini ada Ezar Faruk. Ya, Faruk, silahkan nyalakan kamera Anda, Faruk. Ya Bang Edis. Ya, silakan Faruk, nyalakan kamera Anda supaya kita bisa berdiskusi dengan baik. Oh, Selamat siang Bang Edis. Bang Faruk, selamat siang Bang Faruk. Bang Faruk, saya sudah hampir 4 jam ini Bang Faruk menyadarkan saudara-saudara muslim Anda begitu bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah Tuhannya umat Islam. Tapi kenapa mereka tiada sadar-sadar Bang Faruk? Silakan. Bang Faruk, apakah Anda seorang muslim? Muslim Bang Edis. Apakah Muhammad itu Tuhan Anda? Iya Bang Edis. Nah, kan enak. Gimana caranya menyadarkan saudara-saudara Anda supaya mereka sadar bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya? Kadang-kadang putus asa saya. Karena itu khusus orang-orang yang levelnya tinggi saja seperti Anda begitu. Nevlos mengakui Muhammad itu Tuhan, Riva mengakui Muhammad itu Tuhannya, Yusuf PI mengakui, Rashid mengakui. Kenapa tinggal yang awam-awam saja? Silakan Bang Eliezer Siddiq. Ya mungkin dia nggak paham pengertian Tuhan apa Tuhan tuh Bang Edis. Yang awam lah ibaratnya Bang Edis ya. Ya kalau yang tinggi-tinggi Bang Edis bilang tadi, dia udah paham dia apa artinya Tuhan gitu kan. Ya karena ilmunya tuh Bang Edis, kalau yang tinggi-tinggi itu berarti ilmunya udah tahu lah gitu kan. Tapi kalau yang awam kan ikut-ikutan aja Bang Edis. Betul.
Gimana kira-kira menyadarkan ini yang awam-awam ini caranya? Sebenarnya mereka itu harus belajar agama Islam gitu. Tapi sayangnya mereka cuman KTP doang. Enggak, kan ada Ustadz Bang Edis ada sekarang nih. Dakwah terus kan ribuan jemaatnya kan. Kayaknya Bang Edis. Dakwah kan terus Bang Edis juga sadar ya Bang Edis. Ya, memang saya harus terus-menerus ini. Ya, harus terus-menerus supaya makin banyak orang tersadar. Karena begini Eliezer Siddiq, ketika saya mengatakan Muhammad itu Tuhan kalian, mereka langsung berpikir Muhammad itu pencipta kalian, begitu. Itu yang ada di otak mereka gitu loh. Makanya mereka itu salah paham dengan yang saya maksudkan. Padahal definisi Tuhan di dalam Bible itu, di dalam Quran itu kan sesuatu yang kepadanya Anda menundukkan dan menaklukkan diri kan gitu. Iya Bang Edis. Iya, kalau yang awam dia memikir Bang Edis bilang Tuhan tadi itu kan dia bilang pencipta Bang Edis. Jadi kesana ininya pikirnya gitu. Iya, karena otaknya sudah terlanjur karatan begitu. Iya kan? Iya Bang Edis lagi belajar Bang Edis. Oke, iya. Ya udah karatan ya bilang. Karena di dalam bahasa Indonesia ya, orang-orang atau otak orang-orang itu kebanyakan itu berpikir arti Tuhan itu sang pencipta, yaitu karena ya memang otaknya udah karatan mau gimana. Gitu loh. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau di dalam Bible itu ada tertulis Tuhan mereka ialah perut mereka. Nah, kalau otaknya yang karatan itu maksudnya perut mereka adalah pencipta mereka. Karena begini ya teman-teman ya. Sebenarnya Tuhan itu maksudnya Tuhan itu maksudnya, makanya lawan kata Tuhan itu sebenarnya hamba. Itu lawan katanya, lawan kata dari Tuhan itu. Tapi kalau otaknya karatan, lawan kata Tuhan itu iblis. Karena otaknya udah karatan. Makanya kata Tuhan itu di dalam bahasa Inggrisnya itu Lord. Tahu nggak Lord itu apa? Lord itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri kamu gitu loh. Makanya dia itu raja kamu gitu. Tapi memang ya membahas hal-hal seperti ini memang agak sulit lah ya kepada orang-orang awam, Bang Faruk kata. Seperti itu. Ya harus harus sering-sering dengar Bang Edis ya biar kebuka pikirannya Bang Edis. Makanya saya pernah ngomong begini. Ganti Tuhan bisa nggak? Ganti Tuhan. Bisa, ganti Tuhan bisa. Ketika Anda jadi Kristen, jadi Islam, Anda dari Kristen ke Islam, Anda itu ganti Tuhan itu, ganti Tuhan. Tuhannya ganti. Tapi kalau ganti sang pencipta nggak bisa ganti ganti, nggak bisa. Sama seperti kau ganti orang yang melahirkanmu, kau nggak bisa. Mustahil kau mengganti orang yang melahirkan kamu. Gitu loh. Makanya pencipta itu nggak bisa diganti. Yang melahirkan kamu juga nggak bisa kau tukar. Tapi kalau Tuhan itu bisa kau tukar, kau ganti Tuhanmu. Kemarin Tuhanmu Allah, kau ganti Tuhanmu jadi Yesus, ganti. Makanya otak itu dipakai dulu. Tuhan itu apa sih artinya gitu loh. Tapi ya ngomong sama orang awam tuh ya memang kita harus ya gimana ya. Itu sulitnya gitu. Iya, uang pun juga bisa jadi Tuhan gitu loh. Hawa nafsu pun bisa jadi Tuhan. Perut pun bisa jadi Tuhan. Manusia pun bisa jadi Tuhan. Tergantung kau memperlakukannya seperti apa gitu loh. Seperti itu. Makanya ya, ketika kamu membuat diri kamu dikendalikan oleh sesuatu, sebenarnya itu udah jadi Tuhan. Jangan salah loh. Iblis itu tahu-tahu gak sadar dia udah Tuhan kita, iblis itu. Dengan cara bagaimana bahwa iblis itu jadi Tuhan kita? Dengan cara kita itu takluk kepada iblis itu. Kita nggak berkuasa untuk menaklukkan dia, tapi kita yang ditaklukkan dia. Dengan cara bagaimana? Kita mengikuti kemauan-kemauan iblis itu. Mencuri, berdusta, korupsi, ya kan? Berjudi, ya, narkoboy. Dengan cara melakukan hal-hal demikian tuh sebenarnya iblis itu udah jadi Tuhanmu gitu loh. Nah masalahnya orang nggak sadar dengan ini. Dibilang ketika iblis jadi Tuhanmu maka iblis penciptaku, bukan botol. Tapi gimana kita mau nyadarkan begitu Bang Faruk Khotob. Jadi ya gimana ya, kita harus bersabar lah ya. Ya. Seperti itu. Ya lanjut Bang Edis. Bang Edis lah yang akan buka dikit-dikit Bang Edis. Sebab yang awam belum paham tentang itu Bang Edis. Kalau yang tinggi Ustadz yang Bang Edis bilang tadi kan udah paham dia gitu. Iya.
Tinggal yang awam Bang Edis lah yang dakwahnya ustadznya jadi ustadznya sekarang lah. Betul sekali. Mau Bang Edis jadi ustadznya Bang Edis? Oh ya, ini saya bahkan sudah menjadi ini. Nah, begitu juga kata Ustadz ini. Kalau orang pikir, nih, makanya kadang-kadang definisi masyarakat itu membentuk sebuah definisi yang tidak begitu tepat artinya dengan makna sebenarnya gitu loh. Karena sebenarnya kehidupan sosial itu membentuk definisi sendiri. Contoh misalnya begini, gereja. Apa gereja itu? Kalau definisi masyarakat, definisi sosial, gereja itu artinya bangunan. Itu gereja. Seperti itu. Padahal di dalam bahasa aslinya gereja atau persekutuan itu adalah perkumpulan. Begitu. Jadi itu sama, Bang Edis. ya, sama seperti ustadz lah, ustadz. Ya. Ustadz itu kalau pengertian masyarakat, dia itu adalah guru agama Islam, kan gitu. Yeah. Padahal pengertian ustadz sebenarnya bukan itu. Ustadz itu artinya harus agama Islam, kan gitu. Tapi ya itulah namanya kita harus ngajarin orang awam kan ya. Kita harus ngajarin orang awam ya. Jadi iya, kita harus ngajarin orang awam harus pelan-pelan seperti itu. Tapi ya puji Tuhan lah ya, artinya ada seperti orang-orang Bang Faruk mengaku bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam ya, dan banyak muslim yang lainnya seperti ya banyak lah ya, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Seperti Pak Reza, nggak tahu di mana Pak Reza, di mana sekarang, di mana Pak Reza? Oke, kita kasih naik, ini ada Kang Bob nih. Itu aja Bang Edis. Ada lagi aja. Ya, soalnya nanti banyak yang bilang ini apa namanya Kristen menyamar katanya. Ya Kang Bob, Muslim Bang? Muslim Bang? Muslim. Iya, silakan Bang. Ini Bang Ezer Faruk Kotop ini dia Muslim, dia udah sadar bahwa Tuhannya orang Islam itu Muhammad. Baru kali ini ada Komal nyebut Muhammad Tuhan. Iya, ini Bang Faruk ini sudah mengaku ini. Faruk Kotop ini, Ezer ini Muslim, dia mengaku Muhammad itu Tuhan. Kalau kamu pantas, kalau Yesus Tuhan pantas kalau kamu tuh. Iya, Islam kan Tuhannya juga Muhammad. Ini buktinya Muslim mengaku. Siapa yang bilang Muhammad Tuhan? Ini Bang Faruk mengakui. Betul Bang Faruk? Betul nggak, Faruk? Iya Pak. Pernah dengar nggak ada Muhammad Tuhan? Silakan Bang Faruk jelaskan. Ya pengertiannya Pak, ibaratnya Tuhan sama tuh Pak. Jadi yang Beda. dipatuhi, Tuhan tuh yang dipatuhi. Jadi nggak mematuhi Muhammad Bapak berarti? Iya beda. Kalau Tuhan itu dia tuh maha segalanya. Kalau Tuhan itu ya dipatuhi Tuhan. Enggak, Tuhan itu. yang wajib Bapak patuhi itu Muhammad. Tentang kehidupan Ya, Bapak. itu adalah Apapun diutus oleh Allah untuk menyampaikan Iya. risalah Islam. dialah ya tuannya yang harus Bapak patuhi. Apapun yang dikatakan Allah melalui Muhammad harus taat Bapak sama Muhammad. Iya, taat, tapi itu bukan Iya, itu yang karena namanya Tuhan. Itu yang namanya Tuhan. Itu kan beda pengertian aja itu Pak, pengertian bahasa aja itu Pak. Tuhan sama Tuhan itu beda. Enggak sama Pak. Pengatur roh berkuasa dia Pak. Bapak harus jadikan Muhammad sebagai penguasa, pengatur hidup Bapak. Itu yang dinamakan Tuhan. Dia tauladan, bukan Tuhan, tauladan dia, bukan Tuhan. Kalau Yesus itu pantas tuh sama situ itu anaknya Maria, itu anak Maria, dia dilahirkan dari kecil dari netek sama ibunya, disembah sama kalian. Gimana rasanya, Faruk, Katop? Susah kan? Kalau ngomong orang Islam yang nggak sekolah, nggak belajar Islam ini. Sama orang nyembah sama anak manusia disembah. Muhammad anaknya orang nggak Bang? Anak orang tapi bukan Tuhan. Kenapa kau patuhi, kau taati, kau nggak bisa bantah perintahnya, kau berseru-seru kepada dia? Kenapa? Kenapa kau menyerahkan kepatuhanmu kepada anaknya Aminah? Allah untuk menyampaikan masalah pada orang Islam. Iya, kenapa kamu menyerahkan kepatuhan, ketundukan, ketahlukan kepada anak orang namanya Aminah itu loh, yang sudah di kuburan lagi. Coba. Ya, emang dia udah nggak ada, cuman iya, kenapa kau taat sama orang mati? bukan kita cari karomahnya, ada karomahnya. Ya Ada iya karomahnya kan, itu. mempertuhan Muhammad. Makanya udah dibilang mereka ini mempertuhan Muhammad, tapi gak sadar gitu loh. Karomahnya, ini karomah Muhammad. Iya, tapi bukan mempertuhan Muhammad, bukan. Ya itu Tuhan namanya Muhammad. mempertuhan, Kang Bob. Itu namanya yang disebut dengan mempertuhan. Ya kalau kamu pantas, kalau mempertuhan Yesus itu pantas, dia tuh Yesus itu anaknya. Mempertuhan itu apa sih, Kang Bob? Apa mempertuhan itu perbuatan apa? Menuhankan itu jadi menganggap bahwa dia itu seorang yang memiliki segalanya di dunia ini, yang mempunyai alam ini. Wah, betul kan? Makanya aku bilang tadi.
Makanya gue bilang tadi, itu tadi masalahnya. Bang, Eliezer, saya turunkan dulu biar layarnya bagi dua ya, saya dengan dia ya. Oke, baik. Oke, Pak Des. Oke. Jadi menurut Anda bumi ini miliknya siapa? Ya milik Allah. Allah yang membuat Allah. Baik, saya tampilkan hadisnya ya. Saya tampilkan hadisnya. Coba nanti tolong Anda bacakan ya. Sebentar, sabar. Kita tampilkan hadisnya, tapi terlalu kecil. Abang bisa kelihatan nggak? Kelihatan tulisan itu? Nggak kelihatan. Baik, saya balik dulu kamera saya biar saya bacakan ya. Nah ini biar muka saya nggak nutupin. Saya bacakan ya. Sahih Muslim 3311 telah menceritakan kepada kami Kutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Sa'id bin Abu Sa'id dan seterusnya nanti biar terus ya. Bahwa dia berkata, ketika kami berada dalam masjid, tiba-tiba Rasulullah berkeluar dan bersabda. Lalu kami pergi bersama beliau. Setelah kami sampai di permukiman mereka, Rasulullah SAW berdiri di hadapan mereka dan berseru, wahai kaum Wahyudi. Saya harus menyensor ya, saya bilang Wahyudi, karena kalau kita bilang Yahudi nanti tok-tok ini suka memban kita ya. Wahai kaum Wahyudi, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Mereka lalu menjawab, wahai Abu Qasim, kamu telah sampaikan itu. Rasulullah SAW menimpali, itu yang aku inginkan, masuk Islamlah kalian akan selamat. Mereka menjawab, kamu telah sampaikan itu, wahai Abu Qasim. Rasulullah SAW bersabda, begitulah yang kami inginkan. Beliau mengulang seruan tersebut sampai 3 kali. Sesudah itu beliau bersabda, ketahuilah, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, aku mengusir kalian dari negeri ini. Barang siapa masih memiliki harta di antara kalian, hendaknya dijual. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa bumi ini adalah milik Allah dan Rasulnya. Sekarang saya tanya sama abang, bumi ini milik siapa, bang? Milik Allah. Dia pencipta. Dan? Nggak ada yang bisa, itu cuma berarti menciptakan. bohong Muhammad ini waktu dia bilang bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Bohong dia. Ini sabda siapa dia? Itu pakai itu Udin. Sabda Udin. udah tidur aja kalau di bawah. Aduh, berat. Kita udah capek-capek baca. Ini mau capek nih. Enggak ada itu. Bumi milik Rasulnya. Aduh. Kamu kalau ngomong ya bahwa pemilik bumi ini cuma Allah doang, kamu sedang mengingkari Muhammad. Bumi ini bukan cuma milik Allah doang, milik Allah dan Rasulnya. Gimana sih kamu? Belajarlah dulu kamu aja nggak ngerti agama Islam kok. Oke, silakan. Kadang-kadang kita kebawa emosi juga teman-teman, karena udah berapa jam? Udah 4 jam 12 menit loh ini teman-teman. 4 jam 12 menit. Rasid. Sebentar. Rasid. Rasid. Yang mana? Gak ada. Ya. Kenapa sih lu? Gak ada, beneran gak ada. Kapan? Bohong. Kapan? Gua ke band. Gua pindah ke akun Umma. Kenapa gua ditolak? Akun siapa? Akun Umma. Kenapa gua ditolak? Naik biasa atau PK? Ayolah, udahlah. Enggak, saya serius nanya, naik biasa atau PK? Lu udah pernah PK sama gua, pakai itu. Kenapa lu tolak? Enggak, serius. Kamu Kenapa naik PK? Edis, PK atau naik biasa? Kenapa lu tolak? Enggak ada, saya merasa enggak menerima ini. Bahkan dari kemarin saya cari-cariin tuh mana muslim kok nggak ada yang nongol gitu. Kan gue bilang gua doang. Nggak ada. Udah terima waktunya yuk. Sinandar udah lari dari saya yuk. Kita dulu. Apa? Gini, saya tidak menerima ngobrol-ngobrol sampah. Gini, mau diskusi? Bukan ngobrol sampah, tenang aja. Oke, mau diskusi? Diskusi santai. Rasid, mau diskusi nggak? Mau. Ayo, kalau diskusi pakai waktu betul. Jangan asal ngomong-ngomong betul. Santai dulu. Mana? Enggak, masalahnya saya udah 4 jam lebih. Ya, gue gak peduli, emang gue peduli sama lu? Iya, kamu jangan bilang santai-santai. Saya udah 4 jam lebih. Lain kali kalau gue ke band, kalau gue undang lagi terima gitu loh. Jangan ditolak. Rasid,
Kapan saya PK sama kamu? Perasaan saya udah 4 hari yang lalu. Yang terakhir lu PK sama gua. 4 hari yang lalu kayaknya itu. Yang terakhir, gua ke band, gua langsung buka akun baru, abis itu gua undang lu. Coba pakai akun itu. Nama akunnya apa? Kemarin kan gua pakai akun itu kan lu naikin gua. Uma itu pakai yang cadar itu. Rasid, tahu nggak yang naik ke sini itu sehari ada berapa? Cah, elah sama aku juga. Lu, saya nggak inget-inget Rasid. Yang naik ke sini tuh banyak puluhan orang setiap hari. Jadi saya nggak inget-inget lah siapa orangnya. Mana ada orang yang mau ngaku kalau kayak gitu? Udah, nggak apa-apa lah, udah. Udah, kemarin saya nggak tahu. Sekarang kamu mau diskusi nggak? Oke, ya mau diskusi. Ya, silakan. Gua semalam melihat. Pakai waktunya kalau mau diskusi, silakan. Ya silakan Cela pakai waktu. Gue melihat lu muter lagu Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Nah, oke? Coba lu putar lagi lagunya. Bentar ya. Kita buka YouTube Enak dulu. banget live sambil begini nih, bisa leha-leha di mobil muter-muter. Sebentar. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku ya. Dari Hadat Alwi. Sebentar. Ya. Ya elah pakai iklan dia. Deh. Gue nggak tahu nih posisi gue kayak gimana yang enak nih. Bentar Gua nih. diri dulu. Teman-teman, maaf ya, gaya gue agak lain. Mana? Kok nyangkut? Kok nyangkut? Apanya nyangkut? Nyangkut tadi. Siapa yang cinta? Oh, dilanjut. Maksudnya dilanjutin. Oh iya dong. Oke. Siapa ya? Mulai aja gitu. Siapa ya? Mundur dikit, mundur dikit. Mundur dikit. Siapa yang cinta pada nabinya? Oh, kurang mundur ya? Kurang mundur. Bentar, dari sini. Ya. Ya, terus? Nah, udah, ya. Nah, kemarin lu debat, lu kelihatan banget, lu cuman menyuarakan. Suaramu macet-macet, Sid. Ya sebentar. Lu cuman menyuarakan lu cuman menyuarakan tuh seruanku. Lu selalu kayak gitu. Bukan seruan seperti apa ya lu katakan. Seruan itu kan apa sih definisi seruan? Menyuarakan sesuatu dengan gembira ria kan? Berseru kan? Bukan meminta tapi seru-seruan. Berseru. Tahu nggak sih berseru itu artinya apa? Coba. Mengeluarkan suara dengan keras. Betul. Apakah di situ ada meminta? Ada. Yang mana? Dengarkanlah seruanku. Mantap. Dia apa? Seruan itu meminta untuk mendengarkan, betul? Betul. Mendengarkan apa? Mendengarkan seruan mereka. Iya, mendengarkan seruan mereka. Seruan mereka apa? Nggak ada di sini seruan mereka apa. Nih, gue ulang ya. Muhammadku, dengarlah seruanku. Aku rindu. Seruan yang kami rindukan kepada Rasulullah. Kami merindukan. Paham? Karena begitu mulianya kami muliakan dia. Makanya orang mengatakan bahwasanya, ya Rob. Ya kan? Lagi-lagi Rob. Rob itu kan memuliakan, bukan mentuhankan. Mentuhankan itu membutuhkan konfirmasi. Contoh, ketika Ar-Rasyid ini seorang direktur utama, atau seorang bos, atau seorang office boy. Oke, ketika ada 10, 20, 50 orang yang mengkonfirmasi bahwasanya betul Ar-Rasyid itu adalah OB, office boy. Ya sudah, berarti itu benar. Karena apa? Karena ada yang mengkonfirmasi, walaupun ada orang yang tidak percaya akan hal itu. Masalahnya konfirmasi ketika dikatakan betul tidak Yesus itu Tuhan? Ya betul, itu konfirmasi. Konfirmasinya ada apa? Adalah bagaimana kalian mentuhankan manusia. Nah, sedangkan kalian atau khususnya buat lu Edis, ketika lu memaksakan bahwasanya Nabi Muhammad itu dirobkan, dituhankan apa segala macam, kami mengkonfirmasi. Mengkonfirmasinya apa? Arti rob yaitu memuliakan. Arti rob artinya memuliakan, bukan mentuhankan. Nah, kami mengkonfirmasi apakah betul Yesus itu Nabi Muhammad itu Tuhan. Tidak akan ada umat manusia di dunia ini yang Islam mengatakan bahwasanya iya. Nggak akan ada. Ada tadi si Eliezer, Sidik tadi ada. Konfirmasi. Oke. Baik, gantian saya ya. Iya. Sudah siap? Sudah siap? Iya, terserah. Oke, baik. Baik, 5 menit ya, 5 menit. Baik, makasih ya Bang, makasih Bang, makasih. Makasih Bang, makasih. Bang Bocah, terima kasih. Rasid, jadi kamu mengakui ya? Jangan kameramu jangan gini biar nanti saya nggak dibilang fitnah. Sid, kameramu kemana Sid? Sid. Ya gua lagi ngeliat kaca mobil kok berberet-baret. Oke, lanjut.
kamu mengakui bahwa Muhammad itu Rob ya? Supir gua lagi nggak ada. Jadi gua lagi di mobil. Rasid, kamu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Kalau diartikan kami memuliakan. Kamu mengakui nggak Muhammad itu Robnya umat Islam? Kalau diartikan, iya kami memuliakan. Iya. Kami Saksi ya? Saksi ya? Oke, coba Rasid kamu buat pengakuan. Saya Rashid. Nggak usah, nggak ada. Oke. Kenapa kamu malu dengan statementmu sendiri? Ayo. Pengakuan. Saya Rashid, saya mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya umat Islam. Ayo. Saya mengakui bahwasanya Rasulullah SAW yang umat Islam muliakan. Berkelit kan? Berkelit dia, udah dibilang berkelit. Apa? Rashid, pertanyaan saya begini. Apakah katanya waktu saya Rashid, tadi kamu ngomong. Rashid, betulkah bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat